Sejak zaman kuno, para ilmuwan telah menemukan kasus hidrofobia pada hewan. Ini adalah kondisi yang menyebabkan mereka menjadi gila hanya dengan melihat air. Jika tidak diobati dalam 48 jam, maka tidak dapat disembuhkan. Saat ini, hidrofobia dikenal sebagai gejala rabies. Larut malam di Hawaii, dokter hewan Daug memeriksa simpanse bernama Ben, yang terlihat sangat sakit. Daug menyiapkan suntikan untuk Ben, tetapi ketika dia berbalik, simpanse itu pergi. Dia bisa mendengar-mendengus di dalam kandang, jadi dia melihat lebih dekat. Ketika Daug mencoba memberi Ben boneka beruang, simpanse malah meraih pergelangan tangannya dan menyeretnya untuk menyerangnya, perlahan-lahan merobek kulit wajah. Artikel surat kabar menunjukkan Ben sebagai bayi dan bagaimana dia menjadi bagian dari penelitian yang membuktikan betapa cerdasnya simpanse. Ben mengejutkan semua orang dengan belajar menandatangani 300 kata. Sayangnya, profesor yang memulai penelitian meninggal karena kanker. Semuanya dimulai 36 jam yang lalu. Mahasiswi Lucy akan kembali ke rumahnya di Hawaii. Ketika dia naik pesawat, dia menabrak Drew dan secara tidak sengaja menjatuhkan boneka beruangnya. Dia meminta maaf dengan membuat suara lucu dengan beruang, tetapi dia hanya terlihat ngeri. Lucy kemudian memanggil saudara perempuannya Erin, yang tidak benar-benar ingin berbicara. Setelah menutup telepon, Lucy memberitahu sahabatnya Kate bahwa Erin masih marah karena dia telah jauh dari rumah selama bertahun-tahun. Tetapi Kate menyuruhnya untuk tidak merasa bersalah karena keluarganya telah melalui banyak hal. Lucy terkejut ketika Hannah bergabung dengan mereka di pesawat, dan Kate mengakui dia mengundangnya untuk menghabiskan musim panas bersama mereka. Teman Drew, Brett, membantu Hannah dengan tasnya sebagai alasan untuk menggodanya dan bertukar nomor. Ketika gadis-gadis itu tiba di Hawaii, saudara laki-laki Kate, Nick, menjemput mereka. Mereka berkendara ke rumah Lucy dan menemukan ayahnya yang tuli, Adam, yang sedang menelepon. Dia segera menutup telepon ketika dia melihat Lucy dan bergegas memeluknya. Dia juga menyambut semua orang ke rumahnya. Adam mengobrol dengan Nick dan bertanya tentang pacarnya, tetapi Nick mengatakan mereka putus. Mengetahui bahwa Lucy naksir dia, Adam berpikir ini adalah kesempatannya untuk melakukan sesuatu, tetapi dia mengabaikannya. Kemudian, Adam mengakui dia harus pergi bekerja, tetapi dia akan kembali dalam beberapa hari. Dia mencoba meminta maaf, tetapi Lucy mengatakan mereka sudah terbiasa. Selanjutnya, Lucy memeriksa Erin, yang masih marah karena adiknya pergi selama bertahun-tahun, untuk mencoba mengabaikannya. Dia menggunakan papan suara untuk mengatakan dia sibuk. Lucy menggunakan papan suara yang sama untuk meminta maaf, dan Erin mengatakan kepadanya bahwa dia kesepian. Ketika Lucy mengeluarkan boneka beruang, sebuah tangan mengulurkan tangan untuk mengambilnya darinya. Ternyata Ben adalah hewan peliharaan keluarga. Profesor itu adalah ibu gadis itu, jadi mereka membawa Ben setelah kematiannya. Lucy memeluknya, dan Ben menggunakan papan suara untuk mengatakan dia merindukannya. Setelah itu, Lucy memperkenalkan Ben kepada teman-temannya, dan Hannah pada awalnya ketakutan. Namun, dia tertawa ketika Ben menjabat tangannya. Kemudian, Hannah tidak bisa tidur, jadi dia berkeliaran di sekitar rumah. Nick menemukannya melihat foto keluarga dan dia bertanya tentang ibu Lucy, jadi Nick menjelaskan dia meninggal karena kanker. Dia adalah seorang profesor linguistik yang mencoba membuat manusia dan simpanse berkomunikasi. Nick bergerak lebih dekat untuk menggoda Hannah dan memberinya sebatang rokok untuk jet lag. Hannah terus menjelajah dan menemukan beberapa tangga di luar yang membawanya ke kolam renang yang indah. Pada saat itu, Ben muncul di sebelahnya dan terus menatap air saat dia mendengus dan ngiler, hampir kesurupan. Dia mendongak ketika Hannah menyebutkan namanya dan dengan lembut menepuk tangannya. Tiba-tiba, Ben dengan paksa meraih pergelangan tangannya dan Hannah berteriak kesakitan saat dia panik. Ketika suara aneh mulai berbunyi, Ben melepaskannya dan bergerak ke samping. Hannah berbalik dan menemukan bahwa Adam telah menggunakan peluit untuk menenangkan Ben. Adam menulis di teleponnya untuk berkomunikasi dengannya, menjelaskan bahwa Ben merasa aneh di sekitar orang asing. Kemudian Adam membawa Ben ke kandangnya dan terkejut menemukan luwak mati di tanah. Dia bertanya kepada Ben apakah dia telah berkelahi dengan tetangga lagi, tetapi Ben menyangkalnya. Ketika Adam melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa luwak itu menggigit Ben, jadi dia memutuskan untuk menguncinya di kandang untuk saat ini. Keesokan paginya, Adam menunjukkan tubuh luwak kepada putrinya dan memberitahu mereka tentang gigitan itu.
Dia akan mengirim tubuh untuk diuji untuk berjaga-jaga dan memanggil Daug untuk mendapatkan beberapa suntikan untuk Ben. Jadi, dia menyuruh gadis-gadis itu untuk menahannya di kandang untuk saat ini. Adam berjanji mereka akan bersenang-senang bersama ketika dia kembali dari perjalanan bisnisnya. Selama sisa hari itu, rombongan menikmati kolam renang. Di malam hari, mereka beristirahat untuk bersantai, dan Lucy memperhatikan bahwa Hannah dan Nick terus berbagi tatapan genit. Menjadi cemburu, Lucy bertanya kepada Hannah apakah dia akan menelepon Brad hanya untuk mengeksposnya. Hannah berpikir itu ide yang bagus, tetapi menantang Lucy untuk melakukannya. Karena Nick menantangnya juga, Lucy menelepon nomor itu dan meninggalkan pesan suara. Segera, telepon berdering lagi dan Lucy menjawab tanpa melihat ke layar, membuat komentar genit. Sayangnya, telepon itu dari ibu Nick yang telah mencoba menghubunginya, tetapi dia tidak mengisi daya ponselnya. Tiba-tiba, Kate mulai muntah, jadi Lucy membawanya ke kamar tidurnya dan menyelipkannya. Kate berterima kasih atas perhatiannya dan mengingatkannya pada ikatan dekat mereka dengan memegang hati terbelah yang mereka bagikan dalam kalung. Sementara itu, Hannah memberitahu Nick bahwa Lucy mencoba membuatnya terkesan, tetapi Nick mengatakan bahwa dia melihat Lucy sebagai saudara perempuan. Ketika Lucy kembali, dia menemukan mereka berciuman. Pada saat yang sama, Daug tiba untuk memberi Ben tembakan yang diminta Adam, dan serangan sejak awal terjadi. Beberapa waktu kemudian, Kate bangun dan pergi ke dapur untuk mengambil air. Ketika dia mendengar suara, dia berbalik dan menemukan boneka beruang di atas meja. Dia mengambilnya berpikir yang lain mengerjainya, hanya untuk Ben muncul di belakangnya. Dia terus memelototinya dan menggeram sampai berubah menjadi jeritan keras. Jadi, Kate yang ketakutan berlari keluar dari dapur dan menutup pintu. Ben mulai menggeram padanya melalui jendela, jadi Kate berteriak minta tolong. Lucy segera turun dan Kate mengatakan kepadanya bahwa ada yang salah dengan Ben. Mereka memasuki dapur, tetapi Ben tidak terlihat. Di lantai, mereka menemukan boneka beruang berlumuran darah. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan, jadi gadis-gadis itu berlari ke kolam renang. Ben panik, dan Nick mencoba menjauhkannya. Ketika Lucy menyebut nama Ben, dia menjauh, tetapi menolak untuk menjawab pertanyaannya. Nick tahu ada tali di kotak biliar dan dengan hati-hati menyelinap di sekitar Ben untuk mencoba mencapainya, tetapi Ben terus menggeram padanya. Lucy mengalihkan perhatian simpanse sehingga Nick bisa mencapai kotak, tetapi saat dia mencari talinya, dia secara tidak sengaja menjatuhkan mainan. Itu mulai memutar lagu yang menjengkelkan dan Ben panik lagi. Jadi Nick melemparkan mainan itu ke tebing untuk menenangkannya. Kemudian Nick membuat lasso dengan tali dan mengikat salah satu ujungnya ke kolom sebelum mencoba mendekati Ben, yang kehilangannya sekali lagi. Lucy berbicara dengan Ben sampai dia berhasil memeluknya dan dengan lembut meletakkan lasso di sekelilingnya. Ketika Ben menyadari apa arti tali itu, dia panik lagi dan mencoba menyerang Nick, tetapi tali itu menahannya, jadi dia hanya berhasil menjatuhkannya. Erin kemudian tiba dan mengatakan mereka perlu menelepon Adam atau dokter hewan, jadi Kate menggunakan ponselnya untuk menelepon Daug. Hannah berpikir Ben perlu diturunkan, jadi Lucy menghinanya dan mereka mulai berdebat. Semua orang terganggu dan tidak melihat Ben mengunyah tali. Kelompok itu terdiam ketika mereka mendengar telepon Daug berdering di kandang dan menyadari bahwa jika dia tidak menjawab, dia pasti sudah mati. Pada saat itu, Ben mematahkan tali dan menjegal Erin sebelum menggigit kakinya. Nick meraih Ben dari belakang dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menariknya pergi. Ketika Hannah mencoba melarikan diri, Ben segera memblokir pintu keluar. Nick ingat bahwa Ben tidak bisa berenang, jadi semua orang melompat ke kolam. Ben melepas tali dan menggeram pada mereka, tidak bisa mengikuti mereka. Kelompok itu bekerja sama untuk menjaga Erin tetap mengambang, dan mereka menggunakan kemeja Nick sebagai torik. Mereka bertanya-tanya apakah Ben menderita rabies, yang berarti Erin harus pergi ke rumah sakit. Namun, mereka terjebak di sana karena Ben berada di satu sisi kolam dan ada tebing di sisi lain. Mereka mulai berteriak minta tolong. Namun, rumah itu berada di hutan dan tidak ada yang mendengarnya. Tiba-tiba, Ben melompat dan mendarat di tepi kolam yang berlawanan. Nick berenang ke arahnya dan mendorongnya menuruni tebing. Namun, Ben berhasil berpegangan pada tepi dan naik kembali untuk meraih Nick, menarik sampai dia membuatnya jatuh. Kepala Nick hancur di atas batu dan dia langsung mati. Kemudian, Ben duduk di tepi kolam renang dan tertawa, yang membuat Kate marah. Dia ingin menyerangnya, tetapi Hannah menahannya.
Setelah itu, Ben membuat lompatan lagi untuk memblokir pintu keluar lagi dan duduk untuk menunggu. Khawatir tentang saudara perempuannya, Lucy memutuskan untuk meninggalkan kolam renang untuk mencoba mengapung. Ben menatapnya, tetapi dia tidak bereaksi. Lucy bergerak dengan hati-hati dan berhasil membuat Floaty di atas air. Kemudian dia melihat telepon di tanah dan mencoba mengambilnya juga. Tapi pada saat itu berdering dan Ben mulai panik. Untuk melindungi temannya, Kate keluar dari kolam renang dan berteriak untuk mendapatkan perhatian Ben. Ketika dia mengejarnya, dia melompat kembali ke kolam. Gangguan itu memungkinkan Lucy untuk mengambil telepon dan melompat ke kolam renang juga, tepat sebelum Ben bisa menghubunginya. Gadis-gadis itu mencoba menelepon 911, tetapi layar yang rusak tidak memungkinkan mereka menggunakan kipat. Mereka berhasil mengakses menu panggilan terbaru dan menghubungi Brad dan Drew untuk meminta bantuan mereka. Namun, anak laki-laki itu berpikir mereka menginginkan bantuan berpesta dan menganggap semuanya sebagai lelucon. Tiba-tiba, Ben mencengkeram rambut Hannah dan gadis-gadis itu terkejut menemukan bahwa dia berada di atas kolam yang tergantung di lampu. Hannah berjuang untuk membebaskan dirinya sampai rambutnya robek dan dia jatuh kembali ke kolam dengan luka berdarah di kepalanya. Dalam kekacauan, telepon jatuh ke air dan berhenti bekerja. Ben membawa papan suara dan menekan tombol untuk mengatakan nikmati, mengulangi mati beberapa kali. Sementara itu, Adam menandatangani salinan bukunya di sebuah acara penulis. Pada saat itu, dia mendapat pesan teks yang memberitahunya bahwa Luwak yang mati dinyatakan positif rabies. Adam menganggap ini aneh karena tidak ada rabies di Hawaii. Jadi, ilmuwan meyakinkannya bahwa mereka menjalankan tes lagi jika terjadi kontaminasi. Dia mencoba menelepon Lucy, tetapi tentu saja, dia tidak menjawab. Di kolam renang, gadis-gadis itu tertidur di atas kolam apung. Telepon yang berdering membangunkan mereka dan mereka menyadari bahwa Ben telah pergi. Lucy dan Kate keluar dari kolam renang dan bergerak dengan hati-hati untuk memasuki rumah. Ponsel Nick sedang mengisi daya dan Lucy mencoba mengambilnya hanya untuk menginjak remote control secara tidak sengaja. TV dihidupkan dan gadis-gadis mendengar Ben menjadi gila di lantai atas. Menyadari dia turun, mereka berlari untuk bersembunyi di lemari. Ben memasuki ruang tamu dan tidak melihat siapapun, jadi dia mulai meninju dan memecahkan barang. Ketika dia mendekati lemari, Lucy memastikan untuk mengunci pintu. Ben hanya mengendus sebelum berjalan ke TV untuk menghancurkannya sampai pecah. Gadis-gadis itu terkejut dengan ini dan secara tidak sengaja menjatuhkan beberapa barang. Mereka bersembunyi di balik pakaian saat Ben mendengar suara itu dan berlari kembali ke lemari untuk mulai memecahkan kayu. Dia berhasil masuk ke dalam dan melihat baik-baik, tetapi untungnya dia tidak melihat mereka dan pergi. Setelah menunggu beberapa detik, Lucy keluar untuk mengambil ponsel Nick. Tiba-tiba, dia mendengar papan suara mengatakan Lucy buruk dan menemukan Ben di langit-langit. Dia melompat ke arahnya dan menyebabkan dia menjatuhkan telepon sebelum dia mulai memukulinya. Kate meraih atau memukul Ben untuk mendorongnya dari Lucy. Kemudian gadis-gadis itu berlari kembali keluar dan mengunci pintu. Ben memukulnya sebelum meraih pegangannya. Jadi, Kate mengambilnya dari sisi lain untuk menjaganya tetap tertutup. Setelah menggedor pintu beberapa kali lagi, Ben pergi dan Kate melepaskan pegangannya. Namun, Ben mulai berlari dan menghancurkan kaca untuk keluar. Lucy berlari ke bawah ke kolam renang dan Kate mencoba mengikutinya, tetapi Ben meraih pergelangan kakinya dan membuatnya jatuh. Mendengar jeritan itu, Lucy kembali ke Kate, tetapi sudah terlambat. Ben membunuhnya dengan menghancurkan kepalanya dengan batu. Ketika Lucy mencoba berlari kembali, Ben melompat ke atasnya untuk membuatnya jatuh. Hannah bergegas untuk meraih lasso dan meletakkannya di leher Ben sebelum dia mulai menarik. Ben memegang tali agar tidak mencekiknya dan berbalik untuk mengaum pada Hannah, memberi kedua gadis itu celah untuk melompat kembali ke kolam. Kemudian gadis-gadis itu menarik tali bersama-sama untuk mencoba membuat Ben jatuh ke air, tetapi dia meraih tali dan menarik kembali sampai dia berhasil melepaskannya dari tangan mereka. Sementara itu, Adam terus mengirim pesan kepada Lucy selama rapat. Karena dia tidak menjawab, dia memutuskan untuk pulang, merusak peluangnya untuk kesepakatan film. Beberapa saat kemudian, Brad dan Drew masuk ke dalam rumah dan kecewa melihat tidak ada pesta. Mereka mulai melihat sekeliling, tidak menyadari bahwa Ben mengawasi mereka dari luar. Mereka memutuskan untuk berpisah untuk menutupi lebih banyak tempat, dan Drew berhasil mencapai kamar Lucy di mana dia menemukan ponselnya dengan semua panggilan tak terjawab.
Ben ada di belakangnya, tetapi ketika dia berbalik, simpanse itu pergi. Drew kemudian naik ke tempat tidur dan melihat foto ibu Lucy dengan Ben, hanya untuk Ben tiba-tiba muncul di sebelahnya, menggeram. Drew yang ketakutan memalingkan muka, tetapi Ben dengan cepat pindah ke sisi lain untuk mulai mendekat. Ketika Ben bertepuk tangan, Drew bertepuk tangan, berjanji dia tidak akan menyakitinya. Drew yang putus asa mengeluarkan kuncinya dan mengguncangnya untuk membuat Ben terganggu. Namun, ketika dia melemparkannya dan menyuruhnya mengambilnya, Ben menjatuhkannya dan duduk di atasnya. Drew mencoba untuk tetap bersahabat, tetapi Ben meraih lengannya untuk mencegahnya bergerak. Jadi, Drew marah dan mulai menghinanya dan mengancamnya. Ben memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut Drew dan menarik sampai dia merobek rahangnya. Dia kemudian meletakkannya di wajahnya sendiri dan membuat suara untuk mengejek ocehan Drew saat dia perlahan-lahan berdarah sampai mati. Di balkon, Brad melihat gadis-gadis di kolam renang dan mulai memanggil Drew. Gadis-gadis itu mencoba membungkamnya dan menyuruhnya menelepon 911, tetapi Brad terganggu ketika tulang rahang Drew mendarat di sebelahnya. Dia mengambilnya dengan berpikir itu lelucon, hanya untuk menjatuhkannya ketika dia menyadari itu nyata. Tiba-tiba, Ben muncul di dekatnya, jadi Brad bergegas bersembunyi di balik perabot. Dia mengambil sekop dan mencoba melawan Ben. Jadi, gadis-gadis itu mendengar semua kekacauan dan melihat sebuah kotak jatuh dari balkon. Karena Ben terganggu, Hannah meninggalkan kolam renang dan naik ke atas di mana dia melihat Ben membunuh Brad dengan sekop. Ada pecahan kaca di lantai, jadi dia dengan menyakitkan berlari di atasnya untuk kembali ke rumah. Setelah meraih ponsel dan kunci Nick, dia berlari keluar dan dengan cepat masuk ke dalam mobil. Namun, ketika dia mencoba memulainya, kuncinya tidak akan cocok. Ternyata dia tidak sengaja masuk ke mobil Drew, bukan mobil Nick. Ketika Hannah mencoba keluar, dia menemukan Ben menunggu dan berlumuran darah. Jadi, dia dengan cepat kembali ke dalam mobil dan mengunci pintu. Dia akhirnya menelepon 911 dan meminta bantuan, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak tahu alamatnya. Ben kemudian mengungkapkan bahwa dia memiliki kunci Drew dan mulai menekan tombol untuk membuka pintu. Jadi Hannah harus mengunci kembali pintu berkali-kali. Dia menangis saat dia memohon kepada operator untuk melacak panggilannya. Ben melihat melalui jendela sebagai ancaman sebelum pindah ke belakang mobil di mana dia membuka bagasi untuk memanjat. Hannah mencoba meninggalkan mobil, tetapi Ben menyeretnya kembali dan terus memukulinya sampai mati. Beberapa menit berlalu dan Lucy menyadari bahwa Hannah tidak akan kembali. Jadi dia meninggalkan kolam. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Karen, dia pergi ke balkon dan menginjak kaca. Dia menutup mulutnya tepat pada waktunya untuk menghindari teriakan kesakitan. Sayangnya, Ben tetap menemukannya dan akan menyerangnya, tetapi dia terganggu oleh suara mobil Adam yang parkir di luar. Adam memasuki rumah dan mengetuk dinding untuk mengumumkan kehadirannya. Ben mulai mengikutinya karena Adam tidak bisa mendengarnya menjerit, tetapi Lucy melakukannya. Ketika dia memasuki ruangan, Ben segera mengejarnya dan membuatnya jatuh. Lucy mencoba merangkak di bawah sofa, tetapi Ben menariknya ke belakang dan mulai memukulnya. Saat Lucy yang ketakutan berteriak kesakitan, Adam makan camilan dan naik ke atas, tidak dapat mendengarnya. Anehnya, Ben menjadi tenang dan mundur. Dia dengan manis memegang tangan Lucy sejenak, hanya untuk tiba-tiba mematahkannya. Sebagai imbalannya, Lucy memasukkan ibu jarinya ke dalam luka gigitan Ben, membuatnya sangat kesakitan sehingga dia berhasil mendorongnya. Kemudian, dia merangkak di bawah sofa, jadi Ben mengikutinya dan mencoba menggaruknya. Pada saat itu, Erin memasuki ruangan dan menyuruh Ben untuk berhenti. Jadi, Ben melompat ke arahnya dan mulai memukulinya, meninggalkan beberapa goresan mengerikan di punggungnya. Sementara Lucy bergegas menarik Ben dari saudara perempuannya, Adam memasuki kamar putrinya dan menemukan tubuh Drew. Setelah menjatuhkan Lucy, Ben mencoba mengejar Erin. Jadi, Lucy melemparkan botol ke kepalanya. Kemudian, Ben menanggalnya dan memasukkan jari-jarinya ke dalam mulutnya untuk mulai menarik, tetapi pada saat itu, Adam meniup peluit. Ben menatapnya sebentar sebelum bergegas menggigit kakinya, jadi Adam mulai meninjunya dan menendangnya. Ben yang marah membuatnya jatuh dan mulai memukulinya. Jadi Lucy mengambil sekop dan memukul Ben berulang kali sampai sekop pecah. Ben menggunakan kesempatan itu untuk memukul wajahnya, menjatuhkannya lagi.
Adam kemudian menjatuhkan Ben dan meninjunya beberapa kali. Sayangnya, Ben mengalahkannya dan membenturkan kepalanya ke lantai. Ketika Ben berhenti untuk menggeram pada gadis-gadis itu, Adam mengambil botol dan memecahkannya di kepalanya. Kemudian dia menikam dadanya. Ben pingsan dan Adam mendorongnya sehingga dia bisa memeluk putrinya. Tiba-tiba, Ben bangun dan datang untuk mereka. Lucy melihatnya dan mendorong keluarganya keluar dari jalan sehingga hanya dia yang dijatuhkan. Saat mereka jatuh dari balkon, Adam meraih tangan Lucy dan menyelamatkannya tepat pada waktunya. Ben terus jatuh dan mendarat di kotak yang rusak, yang menikamnya sampai mati secara nyata kali ini. Adam dan Erin bekerja sama untuk membawa Lucy sementara polisi akhirnya tiba sebelum Erin dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Adam mengakui dia seharusnya tidak pernah meninggalkan putrinya. Tiba-tiba, Lucy terkejut mendengar Lucy yang buruk, tetapi itu hanya seorang polisi yang menguji papan suara.